program Desa Tanggap Bencana Kelurahan Kanigoro. Internalisasi ASN berakhlak. Koleksi motor antik nemu garage. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan saja informasi menarik tentang Kota Pendekar selama satu pekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun semakin dekat dengan warga. Berbagai macam kegiatan yang menomorsatukan kesejahteraan warga Kota Pendekar gencar dilaksanakan. Wali Kota Maidi menaruh perhatian besar kepada warganya dengan melakukan kunjungan ke kelurahan secara berkala. Lapak UMKM sebagai pendongkrak ekonomi lokal terus dioptimalkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali menggelar pertemuan dengan pelaku UMKM, Ketua RT RW hingga tokoh masyarakat Kelurahan Kejuron Selasa 22 Maret 2022. Optimalisasi UMKM di kelurahan dinilai penting di tengah pandemi COVID-19 yang masih menghantui. Orang nomor 1 di Kota Madiun tersebut memberikan apresiasinya kepada pelaku UMKM di Kelurahan Kejuron, terutama yang berjualan di Taman Olahraga Gulun. Pedagang tetap sabar dan terus berupaya di tengah panas maupun hujan. Karenanya, Wali Kota juga akan mengembangkan kawasan Gulun tersebut agar semakin ramai dan mendongkrak penghasilan pedagang. Wali Kota juga menunjukkan gambar 3 dimensi rencana pembangunan kawasan lapangan Gulun. Selain tempat berjualan, pemerintah Kota Madiun juga memperbaiki infrastruktur olahraga di sana. Pembangunan memang dibutuhkan untuk mendongkrak perekonomian. Wali Kota tunjuk bukti pembangunan Pujasera Pasar Sleko yang berhasil meningkatkan penghasilan pedagang. Setidaknya penghasilan bersih pedagang di sana berkisar 12-30 juta rupiah sebulan usai pemugaran. Wali Kota menambahkan ke depan pembangunan tidak hanya di tengah kota saja, tetapi akan dimunculkan kota-kota kecil di wilayah kecamatan dan kelurahan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pertemuan bersama warga Kelurahan Mojorejo digelar, tepatnya Ketua RT RW, tokoh masyarakat, dan pengelola lapak UMKM di wilayah tersebut diajak berdialog bersama oleh Wali Kota Madiun Maidi dan anggota Dewan setempat pada Rabu 23 Maret 2022. Dalam kesempatan itu dijadikan Wali Kota untuk memberikan arahan terkait pengelolaan dan pembangunan yang ada di wilayah tersebut. Salah satunya untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan yang ada di lapak UMKM. Orang nomor 1 di Kota Madiun ini juga menghimbau agar para pengelola lapak UMKM bisa menjaga kenyamanan dan meningkatkan pelayanan di lapak UMKM-nya. Terkait pengembangan lapak UMKM ke depannya, termasuk penambahan sarana prasarana yang dibutuhkan, Wali Kota menghimbau agar segera diinventarisir, sehingga fasilitas di area lapak bisa lebih sempurna. Kepada seluruh perwakilan warga yang hadir, Wali Kota tidak lupa menghimbau agar senantiasa menjaga lingkungan, serta tetap patuh pada protokol kesehatan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali menggelar kegiatan bersama warga. Tepatnya, Ketua RT RW, tokoh masyarakat, dan pengelola lapak UMKM di wilayah Kelurahan Demangan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Demangan, Selasa 22 Maret 2022. Dalam arahannya, Wali Kota kembali menghimbau agar para pengelola lapak UMKM bisa menjaga kenyamanan dan meningkatkan pelayanan di lapak UMKM. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini juga mempersilahkan pengelola lapak untuk memberikan masukan atau usulan, khususnya untuk pengembangan lapak UMKM ke depannya.
termasuk penambahan sarana-prasarana yang dibutuhkan sehingga fasilitas di area lapak bisa lebih sempurna. Seperti diketahui, lapak UMKM di Kelurahan Demangan berada di Taman Hiburan Demangan. Lokasi tersebut juga tersedia berbagai macam lapangan sesuai kebutuhan masing-masing olahraga. Karenanya, lokasi ini dianggap cukup strategis dan mampu mendatangkan banyak pengunjung. Kepada seluruh masyarakat, Wali Kota juga menghimbau agar senantiasa menjaga lingkungan, serta tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama memakai masker di tempat umum. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Gerakan pelestarian lingkungan membutuhkan peran serta semua orang. Dengan begitu, terbentuknya kesadaran bersama untuk peduli dan menjaga kelestarian alam. Menyadari pentingnya hal tersebut, Kelurahan Taman menggelar pelatihan untuk mencetak kader lingkungan. Sebagai contoh, mendaur ulang limbah rumah tangga menjadi komposter atau pupuk vegetatif. Pemanfaatan limbah tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang harus masuk ke pembuangan akhir. Indra Budi, narasumber yang mengisi materi pelatihan tersebut menjelaskan, tujuannya adalah untuk membentuk kesadaran warga agar lebih cinta lingkungan. Sebab kesadaran akan membentuk kebiasaan yang baik. Ini pada intinya sebenarnya program ini diperuntukkan kepada seluruh masyarakat. Kebetulan ini yang minta Kelurahan Taman semestinya seluruh Kota Madiun. Ya. Dalam rangka apa? Ya masyarakat itu supaya bergerak untuk mewujudkan lingkungannya yang bersih, sehat, hijau, dan lestari. Oleh karena itu untuk sehatnya, makanan-makanan sayur apapun yang ada di sekitar rumahnya harus dibuat organik. Nah oleh karena itu pelatihan-pelatihan ini adalah semua kegiatan adalah berbau organik tanpa kimia yang kita ambil dari sekitar rumah kita yang ada di dapur pertama itu. Nah konsepnya dari dapur menjadi subur. Indra pun juga mengajarkan pentingnya menggunakan bahan-bahan organik untuk konsumsi pangan keluarga. Rupanya tidak sulit membuat pertanian organik di rumah. Cukup memanfaatkan bahan seperti kulit buah atau sayur, serta air kelapa dan telur. Pupuk organik pun dapat tercipta dengan biaya yang juga sangat efisien. Terima kasih untuk pelatihan ini terkait dengan pelatihan di bidang lingkungan yang fungsinya untuk membentuk kader-kader lingkungan supaya mereka dapat mensosialisasikan kegiatan pelestarian lingkungan kepada masyarakat sekitar. Untuk tujuan lainnya terkait dengan pelatihan ini adalah memanfaatkan limbah-limbah sampah yang ada di masyarakat supaya selesai di lingkungan rumah dan akhirnya bisa dimanfaatkan ke dalam bentuk yang lainnya seperti bentuk pembuatan komposter, ekoenzim, dan pupuk vegetatif dan sebagainya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Program Desa Tanggap Bencana atau Destana sampai di Kota Madiun, tepatnya di Kelurahan Kanigoro. Sebanyak 26 anggota Satgas Antisipasi Bencana disiapkan untuk mengantisipasi bencana. Mereka terdiri dari anggota Linmas, ketua RT, hingga tokoh pemuda di kelurahan tersebut. Sejumlah pelatihan tanggap bencana pun dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Di antaranya, pertolongan pertama pada kecelakaan, pijat jantung, menghentikan pendarahan, hingga penanganan ular dan praktek pemadaman kebakaran. Sementara itu, Fasilitator Destana BPBD Jawa Timur, Muhammad Fatoni dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur menuturkan bahwa program ini ditujukan guna memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap kebencanaan, termasuk kajian risiko bencana. Tidak hanya itu, melalui peta risiko bencana ini,
nantinya juga bisa menjadi acuan bagi peserta untuk mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan kebencanaan di setiap wilayahnya. Lebih lanjut, Fatoni berharap program ini bisa mendatangkan manfaat bagi warga serta mengurangi resiko bencana khususnya yang ada di wilayah Kota Madiun. Nah, harapannya ini bisa bersinergi, membangun jejaring dan masyarakat sustainable, berkelanjutan. Nanti tidak hanya Destana ini hanya program saja terus selesai, tetapi bisa berkembang dan tiap tahun ini bisa berlatih, sehingga Kota Madiun, Kota Pendekar ini tidak hanya menjadi juara lomba-lomba di tingkat nasional, tapi nanti menjadi jawara juga untuk lomba-lomba di tingkat nasional di bidang kebencanaan. Harapannya begitu, sehingga ini meningkatkan ya prestasi dari Bapak Wali Kota Madiun dengan indeks ketahanan daerahnya yang akan semakin bagus. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perwakilan tim penggerak PKK Kota Madiun selangkah lagi bakal mengukir prestasi di tingkat provinsi. Bagaimana tidak, PKK Kelurahan Klegen sebagai perwakilan Kota Madiun sudah memasuki babak kunjungan lapang lomba pelaksana terbaik PKK Sehat Lestari Berencana tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Seremonial penerimaan tim penilai kunjungan lapang dari PKK Provinsi Jawa Timur berlangsung di Lapak UMKM Bumi Semendung, Rabu 23 Maret 2022. Tim diterima langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi, Wakil Wali Kota Indaraya, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun Yuni Setiawati Maidi, hingga Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono. Wali Kota menyebut stunting menjadi salah satu prioritas upaya peningkatan kesehatan di Kota Madiun. Upaya penekanan stunting tak terlepas dari kontribusi PKK dengan berbagai pokjanya. Tak heran, stunting di Kota Madiun cukup rendah di bawah target nasional maupun provinsi. Khusus di Kelurahan Klegen, angka stunting tercatat yang paling rendah dibanding kelurahan lain. Stunting di Kelurahan Klegen tercatat di angka 12 anak pada tahun 2021 lalu. Angka ini menurun drastis dibanding tahun sebelumnya dengan 22 anak. Wali Kota Madiun Maidi berharap Kelurahan Klegen bisa memberikan yang terbaik dalam penilaian lapang tersebut. Apa yang ada di lapangan sesuai dengan penilaian tahapan sebelumnya. Wali Kota juga tak lupa meminta saran dan masukan demi perbaikan ke depan, terutama dalam penanganan bidang kesehatan, khususnya stunting. Hal ini penting mengingat Kota Madiun masuk kategori Posyandu Bangga Kencana dalam lomba kali ini. Sementara itu, Ketua Rombongan Tim Penilai PKK Provinsi Jawa Timur, Dr. Diahari Joni Wahyudi menyebut Kota Madiun sudah sebagai calon pemenang. Hal itu dibuktikan dengan apa yang terlihat sedari sampai di Kota Madiun. Belum lagi upaya pemerintah setempat, khususnya Wali Kota Madiun dalam mendukung program-program PKK. Dia menyebut apa yang ada di lapangan nyaris serupa dengan data yang disodorkan sebelumnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam upaya meningkatkan dan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kota Madiun telah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya media sosial yang saat ini telah digunakan masyarakat untuk kepentingan bersosialisasi serta sebagai penyampai pesan baik oleh individu maupun kelompok. Sehingga keberadaannya sangat erat dengan masyarakat. Klik WA Madiun Kota hadir dalam genggaman tangan sebagai wujud keberadaan pemerintah Kota Madiun di tengah masyarakat. Klik WA Madiun Kota merupakan aplikasi berbasis mobile dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan informasi serta pengaduan kepada pemerintah Kota Madiun. Perangkat daerah yang terhubung dengan aplikasi ini adalah seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Cukup dengan mengirim pesan WA ke nomor 0811
3135700 atau klik link https://klikwa.net/112 dari browser di laptop, PC, maupun handphone. Kemudian masyarakat akan diberikan link pilihan aduan sesuai yang dibutuhkan. Di antaranya, layanan kegawat daruratan, aduan parkir, aduan ketertiban, aduan PJU, jalan rusak, layanan Wi-Fi, e-kinerja, jaringan OPD, dan aduan pelayanan publik lainnya. Setelah menekan link, masyarakat cukup mengetik data yang diminta, kemudian dikirim kembali. Pesan aduan yang dikirimkan akan diterima oleh petugas call center Madiun Siaga 112 yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Kemudian diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti dalam waktu sesegera mungkin. Klik WA Madiun Kota hadir memberikan pelayanan secara cepat, tepat, cermat, dan profesional. Sebagai pelayan masyarakat, aparatur sipil negara atau ASN dituntut memiliki kualitas sumber daya yang tinggi, tidak terkecuali ASN di lingkup pemerintah Kota Madiun. Berbagai giat yang mampu meningkatkan kualitas ASN dilaksanakan dalam pekan ini. Pemerintah Kota Madiun menggelar sosialisasi kebijakan pengisian jabatan pimpinan tinggi, manajemen kerja, dan disiplin PNS oleh Komisi ASN. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung GCIO Kota Madiun, Rabu 23 Maret 2022. Wali Kota Madiun Maidi turut hadir untuk membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya, mantan Sekda Kota Madiun tersebut menghimbau kepada peserta untuk mengikuti pengarahan dengan seksama. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan ada beberapa kendala yang terjadi dalam upaya pengisian jabatan pimpinan tinggi, seperti kurangnya pejabat yang memenuhi kriteria karena kualifikasi pendidikan, atau masa kerja yang hampir berakhir dan pensiun. Tak hanya itu, dalam kegiatan tersebut Wali Kota juga menghimbau peningkatan kinerja ASN, serta disiplin dalam bekerja dan menerapkan kebijakan. Ditambahkan Wali Kota, tidak ada ASN di Kota Madiun yang melanggar aturan. Apabila kedapatan melanggar, segera melaporkan kepada pihaknya. Semua sudah ada pengawasannya dan semua wajib menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur sipil negara atau ASN, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Core Value Berakhlak. Nilai-nilai dasar ASN ini merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Instruksi Presiden ini pun segera dijalankan oleh pemerintah Kota Madiun. Untuk itu, Wali Kota Madiun Maidi memberikan pengarahan terhadap ASN pemerintah Kota Madiun. Kegiatan tersebut terlaksana dalam internalisasi ASN berakhlak yang berlangsung di Bima Ballroom Aston Hotel Madiun, Selasa 22 Maret 2022. Menurut Wali Kota Maidi, ASN berakhlak ialah ASN yang harus berorientasi sesuai yang ditetapkan, dan itu harus dijalankan. Dengan begitu, keberhasilan yang optimal akan bisa diraih. Saat ini, berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Madiun agar ASN dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya. Selain itu, juga memberikan hak yang sesuai, sehingga lebih semangat dalam bekerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tak hanya itu saja, Wali Kota juga menghimbau agar ASN senantiasa memiliki inovasi dalam melaksanakan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan pelayanan. ASN berakhlak itu bahwa dia itu harus berorientasi macam-macam, ini yang harus dilakukan. Kalau dia menjalankan itu, insya Allah ya hak dan tanggung jawab itu sudah dijalankan. Jadi memang disitulah yang akan dijalankan. Itu bisa optimal, ya keberhasilan itu pasti mengikuti kita. Jadi di sini akan kita buat seperti itu.
Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Mahalnya harga minyak goreng memunculkan berbagai gejolak di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Madiun berupaya meredam hal tersebut. Operasi pasar terus dilakukan untuk mengontrol harga minyak goreng curah. Sementara itu, sosialisasi tentang lingkungan terus digalakan guna menumbuhkan kesadaran pentingnya kebersihan lingkungan dari pencemaran, serta vaksinasi COVID-19 yang terus dijalankan, mengingat COVID-19 masih ada meskipun trennya sudah mulai menurun. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Holding Pangan, PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau ID Food menggelar operasi pasar minyak goreng curah di Kota Madiun. Salah satunya seperti tampak di Pasar Burung Srijaya, Kamis 24 Maret 2022. Salesman konsumer PT Raja Wali Nusindo Kota Madiun, Wawan Junaidi saat ditemui dalam kegiatan mengatakan, untuk kegiatan tersebut disediakan 7 ton minyak goreng curah di Pasar Srijaya dan 6 ton di Pasar Dungus. Minyak goreng curah ini disediakan untuk 150 undangan. Dikarenakan persediaan terbatas, PT Raja Wali Nusindo membatasi jumlah pembelian, yakni masing-masing undangan hanya diperolehkan membeli sebanyak 50 kg. Harga yang ditetapkan adalah Rp14.444 per kilogramnya. Sedangkan untuk penjual diperbolehkan menjual lagi dengan harga Rp15.500. Selain di Pasar Srijaya, sebelumnya PT Raja Wali Nusindo juga menyelenggarakan kegiatan serupa di Pasar Sliko. Sasarannya adalah pedagang pasar dan pelaku UMKM binaan Dinas Perdagangan Kota Madiun. Untuk hari ini digelontorkan di Pasar Srijaya Joyo Madiun sama Dungus, Pasar Dungus. Yang Pasar Joyo kisaran 7 ton, kalau yang Dungus itu 6 ton. Nah, ini sasarannya untuk UMKM yang kota ini, yang UMKM binaan dari Disperindak dan pedagang Srijaya, terus sama UMKM yang lingkungannya Pasar Joyo. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun telah berhasil menyabet beragam penghargaan terkait lingkungan. Bahkan tahun lalu, Wali Kota Madiun Maidi diganjar penghargaan Nirwasita Tantra atas kepemimpinan dan kebijakan yang berfokus terhadap lingkungan. Wali Kota Maidi saat menjadi narasumber dalam sosialisasi pengelolaan pencemaran lingkungan di Aula Kecamatan Kartoharjo mengatakan bahwa peran dalam menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, namun masyarakat juga sangat penting. Lebih lanjut, Wali Kota membeberkan berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Pendekar. Salah satunya Kota Sejuta Bunga dan Taman Hutan Kota. Tak hanya itu, kolaborasi dan koordinasi dengan instansi vertikal lainnya juga dilakukan agar upaya menjaga kelestarian lingkungan dapat berlangsung secara optimal. Karenanya, Wali Kota menghimbau kepada masyarakat untuk turut menjaga lingkungan sekitar, serta tidak melakukan pencemaran agar wajah kota tetap cantik dan terjaga. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sentra vaksinasi pemerintah Kota Madiun di Sumberwangi terbukti diminati masyarakat. Antusias tinggi masyarakat terlihat di hari pertama dibuka kembali, Kamis 24 Maret 2022. Puluhan orang telah mengantri bahkan sebelum petugas datang. Pemerintah Kota Madiun memang membuka kembali gerai vaksinasi di tempat wisata tersebut untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Menariknya, layanan tidak hanya dimanfaatkan masyarakat Kota Pendekar, namun juga dari berbagai daerah. Tiara Henry Yuliana, salah seorang warga Tiron Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun mengatakan dia sengaja jauh-jauh datang untuk mendapatkan layanan vaksinasi booster atau dosis ketiga. Dengan adanya layanan ini gimana? Memudahkan enggak? Memudahkan kan
Dulu ada batasannya, kalau nggak orang kota nggak boleh. Nah, sekarang kan bebas. Sekarang boleh kabupaten aja boleh. Kalau yang vaksin dosis 1-2 dulu di mana? Di kecamatan. Oh, di kecamatan. Iya. Terus ini yang ketiga ke sini. Iya. Layanan diakuinya sangat memudahkan masyarakat, apalagi tidak ada batasan harus warga setempat. Tak heran jika banyak warga masyarakat yang datang. Tiara pun juga mengaku sudah datang sebelum jam 8 pagi atau sebelum layanan dimulai. Namun di lokasi sudah cukup banyak masyarakat yang mengantri. Kemudahan layanan vaksinasi di Kota Madiun juga dirasakan Emanuela, warga Kelurahan Sukosari, Kota Madiun, yang mengaku cukup dimudahkan dengan layanan vaksinasi di Gerai Sumberwangi. Apalagi terdapat tuntutan dari tempatnya bekerja untuk segera melengkapi dosis vaksinasi. Betul, kita kan soalnya kerja juga, jadi kan tuntutan dari perusahaan juga itu harus vaksin lengkap. Jadi untuk lebih mudah sih sebenarnya. Kerja di sini aja. Atas nama Dekna Lamut Tiara nih. Kerjanya di Ponorogo. Oh, di Ponorogo. Berarti ini adanya ini memudahkan masyarakat ya. Terima kasih. Sementara itu dari pantauan, terdapat ratusan masyarakat yang memanfaatkan layanan vaksinasi di Sumberwangi untuk pagi hari. Tidak hanya orang dewasa, namun juga anak-anak hingga lansia. Layanan memang untuk dosis pertama, kedua, dan juga ketiga. Layanan vaksinasi di Sumberwangi ini dibuka 2 kali dalam sehari. Selain pagi hari mulai pukul 8.00 hingga 11.00, juga dibuka sore hari mulai pukul 15.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk gerai vaksinasi ini dibuka hingga 2 April 2022 mendatang. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Keberadaan Ngerawobening Edu Park semakin dioptimalkan ke depan. Setelah menjadi kawasan perkebunan berbagai macam tanaman hingga lokasi perkemahan, pemerintah kota setempat berencana untuk mengembangkan lahan yang ada di tengah kota tersebut. Menurut Wali Kota Madiun Maidi, Ngerawobening Edu Park ke depan bakal semakin disempurnakan. Orang nomor 1 di Kota Madiun ini juga menyebut di lokasi itu nantinya akan ada cottage atau bangunan seperti pondok atau rumah kecil yang terpisah-pisah namun masih dalam satu area yang sama. Pembangunan di Kota Madiun harus berkelanjutan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan. Wali Kota menyebut kota yang dipimpinnya konsisten untuk pembangunan berkelanjutan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Lobby, kemudian sport center kita tetap mempertahankan lapangan. Upaya mencegah dampak kebakaran yang lebih besar dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh siswa TK. Untuk itu, tim pemadam kebakaran atau Damkar Kota Madiun melaksanakan sosialisasi agar anak-anak bisa memahami dan mengenali api sejak dini. Kegiatan sosialisasi terlaksana di Markas Damkar Kota Madiun Jalan Maijen Sungkono, Nambangan Lor, Kamis 24 Maret 2022. Sementara itu, yang berkunjung yakni dari TK Putra Abadi dan TK Dharma Wanita Manguharjo. Kasih Operasi dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Anang Dwi Sulistianto saat diwawancara mengatakan, dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan tersebut, jika suatu saat nanti anak-anak menemukan api, minimal mereka bisa berteriak agar orang dewasa di sekitarnya tahu ada kebakaran, sehingga dampak kebakaran bisa diminimalisasi. Ya, dari ini ada yang namanya sosialisasi terhadap TK, yaitu TK Putra Abadi, Nambangan Lor, dan TK Dharma Wanita Mangunarjo. Materi pertama pengenalan alat-alat pemadam kebakaran. Mereka biar paham pemadam kebakaran
masalah api, alat-alatnya mulai dini. Jadi mulai anak-anak TK, dia seperti metode bermain. Tapi dia akhirnya mendapat dampak alat untuk dipakai memadamkan api itu apa aja. Harapan kita bisa menekan kebakaran di wilayah kota. Walaupun anak itu masih TK, dia akan sudah mulai tanggap kalau ada kebakaran, dia akan berteriak. Jadi sudah mulai tanggung jawab, berteriak. Orang yang mampu dewasa akan tahu itu kebakaran. Karena kebakaran itu hitungannya detik. Jadi kita dari kasih off, itu target kita kecepatan. Api kalau kebakaran itu nggak mungkin dari api besar, mesti dari api kecil. Adapun beberapa materi yang disampaikan adalah pengenalan api, pengenalan alat-alat pemadam kebakaran, serta cara memadamkan api. Agar lebih menarik, kegiatan ini dilakukan sembari bermain, sehingga anak-anak tidak bosan dan tidak terasa sedang belajar. Lebih lanjut dikatakan Anang, kegiatan sosialisasi pengenalan api memang sudah rutin dilaksanakan oleh jajarannya. Namun, kegiatan ini sempat terhenti sejak pandemi COVID-19 melanda. Melalui kegiatan ini, Anang berharap anak-anak bisa memahami kebakaran dan tahu cara memadamkannya, sehingga angka kebakaran di Kota Madiun bisa kita tekan dan kebakaran lebih cepat tertangani. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Inspektur upacara meninggal. Seleksi pasukan pengibar bendera atau Paskibra Kota Madiun dimulai. Upacara pembukaan seleksi dipimpin Wali Kota Madiun Maidi di alun-alun kota setempat Selasa 22 Maret 2022. Setidaknya terdapat 275 orang peserta dari berbagai sekolah menengah atas atau SMA dan setingkat di Kota Madiun. Ratusan peserta tersebut akan diseleksi hingga menyisakan 78 peserta. Mereka lantas dipersiapkan untuk bertugas pada upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang. Sebab kondisi COVID-19 memang belum dapat dipastikan ke depannya. Hal ini seperti tahun lalu yang jumlah kasus malah meningkat dan menapaki puncaknya pada Juli. Alhasil upacara peringatan detik-detik proklamasi kembali digelar secara virtual dengan mengikuti dari Istana Merdeka. Wali Kota tentu berharap kondisi COVID-19 semakin membaik ke depan sehingga upacara bisa dilakukan seperti biasa di tiap daerah. Wali Kota juga berpesan kepada peserta untuk serius mengikuti setiap tahapan seleksi. Apalagi juga ada seleksi untuk perwakilan di provinsi. Sementara itu penilaian sudah harus mengacu kriteria yang ditetapkan untuk provinsi. Harapannya perwakilan Kota Madiun di tingkat provinsi nanti bisa melenggang dengan mulus. Wali Kota juga meminta Disbud Parpora untuk menyiapkan konsep pelatihan jangka panjang, terutama mereka yang masuk kriteria provinsi. Dengan begitu, ke depan perwakilan dari kota pendekar lebih siap bersaing dengan daerah lain, bahkan bisa tembus hingga tingkat nasional. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Memberikan hati seraya memanjatkan doa dalam pengelolaan sampah. Kota Madiun telah berhasil menyabet beragam penghargaan terkait lingkungan. Bahkan tahun lalu, Wali Kota Madiun Maidi diganjar penghargaan Nirwasita Tantra atas kepemimpinan dan kebijakan yang berfokus terhadap lingkungan. Wali Kota Maidi saat menjadi narasumber dalam sosialisasi pengelolaan pencemaran lingkungan di Aula Kecamatan Kartoharjo mengatakan bahwa peran dalam menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, namun masyarakat juga sangat penting. Lebih lanjut, Wali Kota membeberkan berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Pendekar. Salah satunya, Kota Sejuta Bunga dan Taman Hutan Kota. Tak hanya itu, kolaborasi dan koordinasi dengan instansi vertikal lainnya juga dilakukan agar upaya menjaga kelestarian lingkungan dapat berlangsung secara optimal. Karenanya, Wali Kota menghimbau kepada masyarakat untuk turut menjaga lingkungan sekitar,
serta tidak melakukan pencemaran agar wajah kota tetap cantik dan terjaga. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Ini suka karena terbiasa. Dari orang tua dulu juga suka mobil antik, sebenarnya ke mobil. Terus saya mulai SMP senengnya ngulik sepeda. Terus ya itu bertahap semua, dari belajar dari yang goes, roda 2, motor antik, terus barang antik juga. Suka. Untuk kendaraan sementara yang ada di garasi ini ada sekitar 11 kendaraan. Itu mulai yang ini kebanyakan dari Eropa. BSA ada 2, BSA tahun 56 itu 350 cc, BSA M20 yang dipakai zaman perang dulu itu tahun 48. Terus ada Sundap ini 61, terus sisanya Yamaha ada 2 yang 400 sama 500 cc. Terus ini Honda yang dibilang juga langka juga karena cuma 50 cc dan nggak banyak, terutama di Madiun kayaknya cuma ada beberapa lah. Vespa. Kalau belinya dulu masih murah tapi sekarang karena udah barangnya banyak udah keluar, ini ya sampai range sampai 160-an. Jadi kenapa tadi kalau tanya kenapa suka tuh Mas, sebenarnya kan barang benda cagar budaya sebenarnya pengennya, karena keberadaannya masuknya dulu sejarahnya dari zaman perang. Ada yang juga dari rampasan perang juga kan Mas. Dari rampasan perang, terus ada yang masuk ke militer jadi surat, makanya bisa dibeli sama masyarakat. Terus juga ya hampir kayak keris lah. Kalau keris kita cagar budaya itu barang pusaka ya. Makanya mungkin ngerawatnya diminyakin. Nah, ini cara ngerawatnya dipakai, dikendarain di jalan. Untuk perawatan biaya itu ya relatif sih. Untuk motor tua ini ya bisa kita tekan kalau kita masih mau juga ke bengkel Mas. Kita ke tukang bubut. Itu di Madiun ada satu sekolah juga yang buka bubutan juga, itu dia bisa ngakal-ngakal jadi bisa lebih murah. Kalau kita part-part beli semua ya lumayan lah. Biasanya sekali benerin bisa 2 sampai 5 juta gitu ya. Makanya kan merawat ini nggak hanya kita punya uang aja bisa beli, tapi harus punya feel juga, punya rasa Mas. Ketika pakai juga gasnya nggak wah gitu. Jadi kita juga harus ketika pakai ya ngeman juga kan, harus pelan, cara ngegasnya nggak spontan. Meskipun sudah diperbaiki, dia nggak akan bisa perfect kayak barunya juga, karena materialnya juga bukan material orisinil. Tapi untuk ketahanan bisa bilang oke. Saya ini yang BSA ini udah jalan ke saya sendiri riding ke Temanggung, ke Blitar kemarin nggak ada masalah. Ya tapi dengan itu ritme cara berkendaranya yang pas. Asiknya naik motor tua itu jadi ada yang beda, bukan hanya bisa kenceng bisa, tapi kayak ada memori masa lalu yang ini loh Mas. Jadi kayak kan suaranya deng itu bawanya santai. Terus di Madiun lagi kan pemandangannya kota udah enak tuh buat jalan sore tuh udah ya nikmat lah. Bawa motor tua nih kayak nggak kayak naik motor inilah, kayak ada perasaan yang beda, nggak bisa diungkapin. Sebagai upaya meningkatkan ekonomi lokal serta pemberdayaan terhadap UMKM di lingkup pemerintah Kota Madiun, Wali Kota Madiun menginstruksikan kepada seluruh ASN untuk berbelanja di warung, UMKM, dan PKL di lingkungan sekitar. Bukan sekedar formalitas, namun seluruh belanja ASN tersebut tercatat dalam satu aplikasi laporan belanja berbasis website proumkm.madiunkota.go.id. Jumlah total belanja, rekap belanja, nama toko atau penjual, lokasi belanja, dan jumlah uang yang dibelanjakan
serta foto produk secara mudah dan terperinci ditampilkan dalam aplikasi ini. Evaluasi pelaporan dilaksanakan secara periodik dari masing-masing OPD maupun dari tiap satuan pendidikan. Proses pelaporan dan pengecekan data belanja bisa dilakukan setiap saat dengan menggunakan desktop atau mobile device. Dengan harapan ASN di lingkup pemerintah Kota Madiun turut serta peduli dalam penguatan ekonomi di masa pandemi. Aplikasi Pro UMKM, dukung UMKM berdaya. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Rere beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.